Berapa banyak yang diberkati dari seri kita? Amin. Dan hari ini pas kita akan berbicara tentang happiness. Nah, pas bicara tentang happiness ini, banyak kejadian terjadi ya. Saya sakit mah akut. Terus kemudian tadi seperti saudara-saudari tahu, romonya telat. Jadi saya sudah siapkan firman, akhirnya tadi dikasih tahu, Ci, di-cut ya nanti firmannya. Oke, saya udah panik. Tapi saya bersyukur ya, suami saya mengingatkan, kan hari ini tentang happiness temanya. Ya. 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 So, alright. So, mari sebelum kita mulai, let us pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita doa bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Saudara yang terkasih, saya mau nanya sama teman-teman semua di sini. Menurut kalian, apa sih happiness itu? Happiness is a feeling of goodness. Dan ada seorang ilustrator yang bernama Lynn Shulkin, dia menggambarkan kebahagiaan atau happiness itu dengan beberapa contoh. Lambaikan tanganmu ya kalau kalian merasa relate banget sama gambar-gambar ini. Happiness is a good cup of coffee. Woo. Happiness is a back scratch. Yay. Happiness is an extra hour in bed. Oh ini gue banget nih ya. Happiness is travel. And happiness is a foot massage. Happiness is growing old with you. Nah, bukan cuma sama pasangan ya, tapi growing old dengan teman-teman terkasih ya, teman-teman segeng gitu, growing old with you. And happiness is a mom's hug. Oh, yay. Nah, inilah life simple joys. Dan saya menyarankan yuk kita semua mau list down apa aja sih simple joys yang Tuhan sudah kasih buat kita semua malam hari ini. Dan seperti yang saya sudah mention di atas, happiness is a feeling of goodness. Dan kita akan kupas lebih lagi tentang God's goodness dan sebenarnya kapan sih kebaikan Tuhan itu dimulai. Tapi sebelum kita membahas kapan kebaikan Tuhan dimulai, let us sing together. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita buka sama-sama dari Kejadian bab 1 ayat 1 dan ayat 3-4a. Sebenarnya saya sudah siapkan panjang, tapi saya akan cut this very short. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah nanti Kejadian bab 1. Jadi sebenarnya kebaikan Tuhan itu sudah dimulai dari awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kita lihat di kitab Genesis, Kejadian, Tuhan itu menciptakan dunia dan menciptakan langit dan bumi, darat, laut, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan sampai manusia, dan Tuhan di sana bilang bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Dan kalau saudara-saudara yang terkasih baca lebih jelas, kata baik itu diulang 7 kali di dalam Kejadian bab 1. Dan dalam bahasa Ibrani
7 itu mempunyai arti spesial. Artinya komplit, utuh. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kebaikan Tuhan itu utuh. Nothing is lacking dan gak bercela sama sekali. Dan Tuhan sudah menciptakan dunia yang sangat baik buat kita semua, amin. Masalahnya kita tuh sering kurang bersyukur. Kita sering fokus pada hal-hal yang jelek dari dunia atau kehidupan kita ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Coba kalian katakan kiri dan kanan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. So God doesn't want you to just recognize or theorize this. Tuhan gak mau kamu cuma berteori, memikirkan betapa baiknya Dia, tapi Tuhan mau kita semua itu merasakan, mengalami, mengecap dan melihat betapa baiknya Dia. Isn't it amazing? Kita akan bahas hal ini lebih banyak lagi, but before that, mari kita berdoa bersama-sama. Dan sebelum berdoa, I want to tell you one thing. By its design, goodness is meant to be shared. Dan ini adalah kekuatan dari kebaikan itu. This is the power of goodness. You cannot contain it. Kamu gak bisa nahan-nahan kebaikan itu. Dan kamu tuh pengen untuk selalu share kebaikan itu dengan teman-teman di sekitar. Bener gak? Contoh paling gampang, kalau lagi ada diskon ya, beli kopi, kalian pasti gini kan, ada yang mau gak share sama gue gitu kan, cari-cari kan. Dan you wanna share, you cannot contain it. Itulah kebaikan. By its design, it's meant to be shared. So, mari kita doa bersama-sama saat ini. Mari kita taruh tangan kita di atas dada and let's pray together. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu yang mengalir dalam diri kami seperti sungai. Like a rampaging river, Lord. Aku sungguh minta maaf Tuhan karena seringkali aku buta akan kebaikan-Mu. Seringkali aku tidak bisa mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Help me Lord to open my eyes so that I can see your goodness. Bukalah setiap indera perasaku Tuhan supaya aku bisa mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Let's pray together. Duduk brothers and sisters. Buat yang pertama kali datang di tempat ini, lambaikan tanganmu. Welcome, you are loved. Loved. Ada teman saya baru datang, welcome. Oke, so fams, bulan ini seperti tadi saya bilang, bulan ini dan bulan lalu kita udah bahas tentang semua feelings. Dan setiap feeling itu pasti punya makna yang spesial dan gift dari Tuhan. Dan pasti kalian ini kan curious gitu. Does happiness also carry a special gift? Soalnya kan kita 2 bulan ini bahasnya kayaknya perasaan-perasaan yang rada-rada negatif gitu kan. Itu kan semua selalu ada pelajarannya gitu. Tapi kalau happiness, sesuatu yang positif, yang enak, ada pelajaran juga gak sih dari happiness ini? Kita review dulu ya. Kita belajar bahwa shame itu adalah panggilan untuk kita, ayo kamu cari identitasmu dalam Tuhan tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kemudian fear itu mengundang kita untuk trust kepada pribadi yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Anger itu membuat kita kuat untuk mengkonfrontasi, untuk menghadapi masalah, tapi juga tell us to let God handle the justice. Sadness itu ngasih tahu kita, oke, kamu stop dulu, pulih dulu ya, kamu lagi nggak baik-baik aja. Jealousy itu
menginformasikan pada diri kita untuk yuk kamu cari tahu desire kamu nih beneran gak sih atau kamu cuman iri aja sama orang. And declares that we are made for more than that. Dan hari ini kita akan belajar the special gift of happiness, yaitu to be present in the present moment. You know what, I believe bukan salah satu ya, mungkin menurut saya ini adalah kelemahan kita yang terbesar. Itu sebenarnya bukan pride, bukan keserakahan, bukan ketamakan ataupun hawa nafsu. Tapi tahu nggak apa? Kurang bersyukur. Lack of gratitude. Dan dari sanalah itu berakar semua dosa-dosa kita yang lain. Contohnya adalah Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu dikasih Tuhan tuh semuanya loh. Semuanya di dunia ini. Kecuali gak boleh makan buah dari satu pohon itu. Tapi kenapa Adam dan Hawa berfokus pada satu hal yang dia tidak punya dan dia lupa bahwa dia punya segalanya yang lain. Dan seringkali manusia itu seperti ini. A lot of the times kita jatuh dalam dosa karena lack of gratitude. Kita fokus pada apa yang kita tidak punya dan lupa untuk menghitung berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. So, happiness itu mau mengajarkan pada kita adalah be here now. Yuk, nikmati hari ini. Yuk, nikmati kebaikan Tuhan dan bersyukurlah. Kita mau untuk terus bersyukur dan menikmati kebaikan Tuhan. Tapi, you know what? Happiness itu juga bisa menjadi sesuatu yang toxic. Shocking, right? Shocking. Saya pun kaget waktu mempersiapkan firman ini. Ternyata happiness itu punya flip side dan bisa menjadi toxic. Hati-hati saat kebahagiaan itu bisa menjadi sesuatu yang meracuni dirimu. Dan ada dua hal di mana kebahagiaan itu bisa menjadi sesuatu yang toksik dalam diri kita. Yang pertama, when we make happiness our highest value. Ketika kamu membuat kebahagiaan itu adalah segala-galanya. Ada sebuah cerita, ada seorang anak umur 14 tahun itu datang kepada seorang pembina rohani kita. Dan dia nangis, dia bilang, brother, aku sedih, mamaku gak pernah ada di rumah. Mamaku abandon aku, mamaku tuh setiap malam selalu pergi sama teman-temannya, party, makan-makan, dan saya gak pernah diurus. Aku kangen, aku pengen kayak teman-temanku yang dipeluk sama mamanya, diajarin sama mamanya, disediain makanan sama mamanya. Dan anak ini yang menyedihkan, anak ini bilang gini, waktu saya nanya sama mama saya bilang, nak, dulu mama itu punya anak kamu karena kecelakaan. Mama itu kawin muda karena punya anak kamu. Dan selama ini mama besarin kamu. Sekarang kamu udah gede, ini saatnya mama mencari kebahagiaan mama sendiri. Dan anak itu menangis dan dia bilang, brother, saya merasa saya beban buat mama saya. Dan saya merasa saya yang merampas kebahagiaan mama saya. Brothers and sisters, kita melihat ada loh kejadian seperti itu. Di mana ada orang yang mencari kebahagiaannya sampai dia lupa ada hal yang lebih penting daripada kebahagiaan itu sendiri. Happiness, yes, kebahagiaan itu penting. Tapi ada value, ada nilai-nilai yang lebih tinggi yang harus kita kejar dalam hidup ini. Yaitu keluarga, kasih, tanggung jawab, kesetiaan, dan Tuhan itu sendiri. Banyak orang di dunia ini selalu berkata ya, advice-nya, this looks like a great advice. Follow your heart. Advice ini kelihatannya baik, tapi kita mesti berhati-hati dan bijaksana dengan advice ini. You know why? Karena kita itu sering bias. Manusia itu sering emosi tanpa memikirkan konsekuensi. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan di Yeremia bab 17, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu.
So instead of following your heart, I'm going to tell you today, let's follow God's heart. Cari hati Tuhan, karena dialah yang menciptakan setiap dari kita. Dan dia yang tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tahu apa yang ada di depan kita yang belum bisa kita lihat. Cari hati Tuhan dan ikuti. Dan pasti itu akan mengarah kepada kebaikan yang utuh dan sempurna. Joy or happiness is elusive. Elusive itu susah untuk digapai. If you pursue this joy, you won't find it. You only find it when you pursue values more important than happiness. Brother Arun, salah seorang pembina dari komunitas kita, itu pernah ngasih cerita. Dan saya sampai hari ini ingat, padahal cerita ini udah kayak 10 tahun lalu mungkin diceritain ke saya. Karena waktu itu saya baru married sama David ya. Dan seperti kalian tahu kalau pertama kali married itu kan pasti banyak prahara ya kan, adjustment gitu. Terus saya merasa kok kayaknya hidup married kok gak bahagia gitu. Tapi kemudian Brother Arun itu bilang satu hal yang sangat saya ingat sampai hari ini. Dia bilang seperti ini. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Indah, kamu pengen menggapainya, tapi coba kamu kejar kupu-kupu itu. Lari, kamu akan susah untuk mendapatkan kupu-kupu. Tapi fokuslah menjadi bunga atau buah. Fokus pada purpose yang Tuhan sudah tanamkan dalam dirimu. Bunga itu mempunyai purpose untuk mekar, berbunga, cantik. Buah mempunyai fokus dan panggilan untuk berbuah. Saat kita fokus pada panggilan kita seperti bunga dan buah itu, maka kupu-kupu akan datang menghigapi kita. Dan waktu itu Brother Arun bilang, be faithful in your calling, apa yang Tuhan sudah minta. Setia dalam pernikahanmu, terus melayani, maka kebahagiaan dan sukacita itu akan datang dalam dirimu. And it's true. And it's true. Oleh karena itu, friends, stop aiming to be happy 24/7. Nggak bagus juga gitu loh kalau kita tuh benar-benar terobsesi pengen happy 24 jam sehari setiap saat. Ada satu film yang saya sangat suka, itu namanya Inside Out. Ini yang pertama ya, yang kedua saya belum nonton. Dalam film ini, buat teman-teman yang belum lihat, saya kasih sinopsisnya dikit deh. Ada seorang anak bernama Riley. Nah terus yang karakter-karakter yang berwarna ini adalah emosi yang ada di dalam hatinya, ya. Dan yang paling dominan adalah yang itu tuh, yang rambutnya pendek biru, yang begitu, nah namanya Joy. Dalam film ini, Joy itu berusaha membuat Riley itu selalu bersukacita, selalu senang. Dan pokoknya kalau Riley itu udah mulai sedih ya, yang itu yang biru kacamata itu ya, mulai datang tuh selalu diusir-usir sama Joy. Dan dia pokoknya berusaha untuk, okay, we have to make Riley happy. And you know what happened? Saat kesedihan dan perasaan lain tidak bisa terekspresikan, ternyata dunia dari anak itu, Riley, itu runtuh. Dan kalau kita lihat filmnya, anak itu kayak depresi akhirnya. Dan dari situ kita belajar bahwa setiap perasaan itu penting. Dan kebahagiaan itu bukanlah jawaban dari segalanya. Kadang kesedihan atau perasaan lain itu diperlukan untuk kita tuh bisa pulih. Untuk kita tuh bisa sembuh dari luka, dari pengalaman yang gak enak, atau dari kekecewaan dan lain sebagainya. When we push away difficult emotions, we lose our ability to experience deeper happiness. So be careful, karena kadang-kadang kita itu kayak pengen happy, udah kegagalan, sedih, semua diusir-usir gitu. It's not healthy, karena kita nggak bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kita usir semua perasaan yang lain. Jadi itu tadi perasaan yang pertama ya, problem yang pertama ya, kalau happiness itu bisa toxic kalau kita menaruh kebahagiaan di atas segala-galanya. Yang kedua adalah when we become allergic to happiness. Ada beberapa orang itu yang alergi pada kebahagiaan.
dan bahkan kecanduan pada perasaan sedih atau self-pity. Saat ada kejadian baik dalam kehidupan, orang-orang yang alergi pada kebahagiaan itu akan mikir, oh no, ini gak akan berakhir lama, bentar lagi pasti ada hal yang gak enak terjadi sama diriku. Kenapa sih ada orang-orang yang alergi pada kebahagiaan? Karena mereka mungkin merasa, aku gak layak untuk menerima kebahagiaan. Ada juga alasan kedua, yaitu dia merasa, kita ini tinggal di dunia yang sangat buruk and everything is terrible. Dan alasan yang ketiga adalah gambar dia tentang Tuhan itu salah. Dia merasa dia gak percaya bahwa Tuhan mau dia bahagia. Dia akhirnya selalu lari dari kebahagiaan. Ada loh orang yang punya gambar yang salah tentang Tuhan. Ada yang merasa kayak, aduh kebahagiaan itu kok kayaknya duniawi banget ya. Terus dia langsung merasa bersalah kalau bahagia. You know, God wants you to be happy. Makanya tadi dari Kejadian 1, dia menciptakan dunia yang sungguh amat baik untuk kita semua. Brothers and sisters, I believe semua dari kita di sini mau hidup dengan sukacita, amin. Pertanyaannya adalah, how to find overflowing joy? Di awal tadi saya udah kasih contoh ya, simple joys kayak cup of coffee, foot massage, travel dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang namanya deepest joys of life. Dan Tuhan ingin kita semua merasakan deepest joys of life. Kita tuh perlu keduanya ya, simple joys and also deepest joys of life. Mari kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, bagaimana sih kuncinya untuk kita bisa punya overflowing joy. Dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 12. Kita baca sama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kuncinya ada di sini, yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan, menuruti perintahnya, menuruti perintah Bapa, supaya sukacitamu penuh. Yang menarik dari bacaan ini adalah waktu kapan Tuhan berfirman. Tuhan Yesus itu berfirman tentang sukacita 24 jam sebelum ia wafat. Firman ini diberikan sebelum dia meninggal. Yesus tahu dia akan disalib, disiksa, mati dengan cara yang sangat sakit. Tapi dia tetap berfirman tentang sukacita. Kita lihat salib, jangan bayangkan sekarang, kita tahu salib itu tanda kemenangan. Bayangkan waktu dulu kalau kita di zaman Yesus. Salib itu adalah hukuman yang paling hina buat penjahat. Kalau kita lihat salib, kita nggak lihat itu sebagai kebahagiaan kan? Kita lihat itu sebagai hukuman, sesuatu yang sangat menderita. Tapi saudara, Yesus menunjukkan bahwa joy and suffering can go together. Di dunia saat ini, banyak sekali social media, which is good. Tapi ada downside-nya. Dengan adanya sosial media, setiap dari kita, ini ya, terutama teman-teman Gen Z, mungkin kalian gak pernah merasakan kalian janjian harus nunggu. Kalian menunggu di telepon. Oke, nanti aku telepon kamu jam 7 ya, kalian tunggu di depan telepon dengan setia. Karena nggak ada handphone zaman dulu, kita nunggu tuh telepon di rumah berbunyi, ya kan? Dan juga kalian mungkin
nggak merasakan yang namanya nunggu itu nyalain modem, terus kita bisa cuci piring sambil nunggu modem itu terkonek ya kan, bunyinya zrrr gitu kan. Everything is so instant now. Dengan adanya social media, it's good, tapi ada downside-nya. Karena banyak dari kita, terutama generasi muda yang terbiasa dengan segala sesuatunya cepat, itu pengen instant gratification. Pengen sesuatu tuh dapat reward yang instant. Kesenangan instan dan mau happy terus, dihibur terus. Sedih nonton, sedih pengen dihibur, sedih pengen langsung ada jawaban. You know what? My message today for you is, don't be afraid of suffering and waiting. Akan ada sukacita di dalamnya. Setelah Yesus wafat, it took 3 days sebelum Yesus bangkit dari mati. Dan seperti yang Yesus sudah tunjukkan saat ia disalib, ia menderita, tapi sukacitanya penuh. Dan pada akhirnya, He's risen. Amen. Saya mau undang tim pujian untuk naik ke depan. So friends, inilah kunci dari hidup dalam overflowing joy. When you pursue God, trust Him, obey Him, you will find overflowing joy. Tinggallah terus di dalam kasih Tuhan dan turuti setiap perintahnya supaya sukacitamu penuh. Jika saat ini, saya nggak tahu apa pergumulan kalian semua, tapi saya tahu bahwa dunia ini nggak lepas dari yang namanya suffering kan atau masalah. Kalau ada yang lagi nggak ada masalah, bersyukurlah. Jika saat ini kamu sedang merasakan kamu mungkin ada sakit, atau saudaramu sakit, atau orang tua kalian sakit, ataupun kamu mengalami kesesakan dalam pekerjaanmu, misalnya ada orang yang gak nyenengin di kantor, ada orang yang main politics, atau misalnya dalam bisnismu gak berjalan dengan sesuai dengan rencana kita. Atau mungkin kalian merasa kurang diapresiasi dalam keluarga atau dalam pernikahanmu. Kamu udah melakukan yang terbaik, kamu udah berusaha baik sama mama papa, tapi mama papa tetap kata-katanya kasar sama kamu. Kamu kadang merasa kayak, Tuhan ini worth it gak sih apa yang aku lakukan ini? Untuk memperjuangkan pernikahanku, untuk baik sama mama, sama papa, untuk tetap baik sama teman-teman kantor, untuk tetap banting tulang demi keluarga, menghidupkan bisnis, menghidupi karyawan, tapi karyawan kok kayak begini, so disappointing. Mungkin kalian merasa down hari ini, kalian merasa, should I keep fighting for this? Apakah aku harus terus berjuang untuk ini? Worth it gak sih Tuhan? Let's come to Jesus. Berikan segala suffering, segala penderitaanmu, segala masalahmu di dalamnya. Mari kita mau belajar untuk percaya dan taat pada apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk setiap dari kita. And you will find overflowing joy in your suffering. True happiness is being with the Lord and living for love.